Kita miskin bukan karena nasib, tapi karena pengelolaan kekayaan alam yang tidak berkeadilan. Seperti diketahui, sekarang ini pengelolaan sumber daya alam ya boleh dikatakan hanya memperkaya segelintir orang. Sedangkan kita rakyat miskin hanya dikasih bansos. Itu pun kadang disebut sebagai bantuan menyukui, ditambah lagi suruh mendukung Gibran. Dasar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ada pernyataan Abraham Samad, mantan ketua KPK, yang sangat viral waktu itu, yang saya pikir menarik untuk dicermati karena mungkin dapat jadi bahan renungan kita sebagai rakyat Indonesia. Namun sebelum kita menyimak apa yang dikatakan oleh Abraham Samad tersebut, izinkanlah saya memulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita semuanya. Apakah kehidupan kita atau kehidupan Anda, saya sudah sejahtera, cukup sandang pangan, tidak khawatir biaya berobat kalau sakit, dan dapat menyekolahkan anak secara maksimal, ya minimal lah sampai ke perguruan tinggi? Kalau jawabannya ya, alhamdulillah dan bersyukurlah, karena semuanya itu sudah ketentuan dari Allah. Kalau jawabannya ya tidak, ya bersabarlah. Kemudian buat anak muda yang sudah lulus sekolah atau lulus kuliah, apakah Anda sudah bekerja atau ingin punya usaha sendiri dengan menciptakan lapangan kerja? Kalau jawabannya masih nganggur dan tidak punya modal untuk buka usaha sendiri, maka bersabarlah, karena itu pun sudah ketentuan Allah. Satu lagi pertanyaan buat anak muda yang sudah hampir berusia 30 tahun atau lebih. Apakah Anda sudah punya istri atau masih jomblo? Kalau jawabannya tidak, karena masih nganggur dan masih masa depan suram, maka bersabarlah, karena semuanya sudah ketentuan Allah. Saudara-saudaraku, dari ketiga masalah yang saya tanyakan tadi, tentu semuanya berkaitan dengan masalah keuangan. Kalau kehidupan Anda sudah sejahtera atau berkecukupan, itu adalah anugerah Allah. Tapi kalau sebaliknya, misalnya miskin, papa, nganggur, dan masa depan tidak menentu, maka ketahuilah bahwa yang Anda alami sekarang ini ya tidak salah Anda sepenuhnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena negara kita ini kan kaya. Di perut bumi ada hasil tambang, emas, batu bara, nikel, intan, dan lain-lainnya yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup kita sebagai rakyat Indonesia. Lalu pertanyaannya, mengapa kita miskin, pengangguran, walaupun misalnya sudah punya ijazah sarjana, masih jomblo? Ya, mari kita simak jawabannya dalam video berikut ini. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan karena nasib, Pak Arcebuno. Bukan karena manusia Indonesia tidak punya SDM yang begitu besar sehingga dia miskin. Tapi kenapa dia miskin? Karena ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak dilakukan secara adil. Jadi itu intinya. Jadi kalau mengapa terjadi pemiskinan Indonesia, bukan karena nasib, bukan karena sumber daya manusia kita yang mungkin tidak terlalu baik. Walaupun saya sependapat dengan Prof. Ikrar tadi bahwa IQ orang Indonesia itu termasuk terendah di Asia, tapi bukan berarti dengan IQ terendah dia secara otomatis menjadi orang yang miskin, yang menjadi orang yang tidak berdaya. Tapi kenapa Indonesia menjadi negara, termasuk negara yang paling banyak jumlah orang miskinnya, 28 juta, hampir 30 juta lah. Kecil mungkin Pak Gatot, tapi ingat angka 28 sampai 37 juta itu kalau kita lihat itu kan sama dengan besarnya jumlah manusia yang ada di Malaysia ya, 30 juta. Jadi itu besar. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kalau kemiskinan terjadi sekarang itu bukan karena masyarakat kita tidak punya kemampuan secara SDM, tapi itu karena adalah pengelolaan sumber daya alam kita yang
tidak dilakukan dengan baik. Waktu saya di KPK kita coba menghitung ya, semua pengelolaan sumber daya alam mulai dari minyak, gas, bumi, nikel dan lain sebagainya. Kita mendapatkan satu angka dan ini selalu disetir oleh Mahfud MD. Silahkan buka itu di jejak digital. Mahfud selalu menyetir apa yang disampaikan. Ketika itu kita coba menghitung dengan angka yang kita dapatkan dari sumber daya alam kita itu ada hampir berapa triliun kita bagi, maka sebenarnya orang Indonesia itu bisa mendapatkan pendapatan yang paling rendah. Kalau UMR kita di Jakarta itu kan 6 sampai 7 juta ya. Kalau kita hitung dengan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, tidak ada yang loss, tidak ada yang dikorupsi, maka setiap individu manusia yang ada di Indonesia itu bisa digaji 20 juta per bulan. Bayangkan. Per orang ya? Per orang. Bukan per keluarga ya? Bukan per keluarga, per orang ya. Tapi tentunya anak kecil enggak ya dihitung pada situ. Jadi itu orang bisa digaji dengan standar gaji terendah 20 juta per bulan. Saudara-saudaraku, jadi jelas yang dikatakan Pak Abraham Samad itu tadi, kita miskin bukan karena nasib, tapi karena pengelolaan kekayaan alam yang tidak berkeadilan. Seperti diketahui, sekarang ini pengelolaan sumber daya alam ya boleh dikatakan hanya memperkaya segelintir orang. Sedangkan kita rakyat miskin hanya dikasih bansos. Itu pun kadang disebut sebagai bantuan Jokowi, ditambah lagi suruh mendukung Gibran. Dasar. Jadi saudara-saudaraku, mulai saat ini yang belum paham, pahamilah, pedulilah, dan sadarlah bahwa kita rakyat Indonesia tidak sepatutnya miskin karena dimiskinkan. Selanjutnya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu pada 14 Februari ini, akan memilih presiden baru yang akan menggantikan Presiden Jokowi, maka gunakanlah hak pilih Anda, gunakan akal sehat memilih presiden yang lebih baik, yang mengutamakan prinsip keadilan di setiap kebijakannya nanti. Jadi pasangan manakah yang akan mengelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan? Nah, kira-kira itulah yang kita pilih. Nah, kalau menurut saya sosok yang seperti itu ada pasangan nomor 1, yaitu Anies Mohaimin. Saya yakin dan percaya bahwa Anies Mohaimin akan bisa lebih memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan menyayangi rakyatnya. Oleh karena itu, saya tidak ragu akan memilih Anies Mohaimin menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 14 Februari ini. Jadi bagaimana dengan Anda? Nah, silahkan memilih sesuai hati nurani masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.